Mendengar nama Belanda, sepintas yang langsung terbersit di benak pasti soal penjajahannya di masa lalu. Belakangan juga banyak berita yang mencuat soal mitos 350 tahun penjajahan terhadap Indonesia. Ini karena beberapa sejarawan membeberkan jika ternyata penjajahan Belanda tidaklah selama itu. Mulai dari pendapat yang disampaikan oleh sejarawan Dr. Lili Suratminto MA dari Universitas Indonesia dan Dr. Sri Margana dari Universitas Gadjah Mada. Mereka sepakat kalau sebenarnya penjajahan yang dilakukan Belanda itu bukan 350 tahun. Dr. Sri Margana menjelaskan, jika penjajahan Belanda bisa dihitung sejak VOC dinyatakan bangkrut dan diambil alih oleh pemerintah Belanda di tahun 1800. Sedangkan masa VOC yang berlangsung sejak tahun 1602 sampai 1800 itu bukan masa penjajahan, melainkan kapitalisme. Atas argumen itu tidak bisa dihitung secara keseluruhan, karena Aceh saat itu belum dijajah oleh Belanda. Barulah di tahun 1901, Aceh berada di bawah kekuasaan mereka. Jadi bisa dipastikan kalau saat itu penjajahan Belanda hanya selama 142 tahun saja. Sementara 350 tahun dipakai untuk membakar semangat bangsa Indonesia agar marah dan mau bergerak melawan penjajahan. Sementara itu pendapat lain yang dikemukakan oleh G.J. Ressink, seorang ahli hukum internasional yang berdarah Belanda Indonesia, menyebut jika perhitungan penjajahan Belanda atas Indonesia itu benar 350 tahun. Berarti itu dihitung sejak tahun 1595 sampai 1945. Sedangkan di tahun 1959 itu, Cornelis de Houtman baru pertama kali mendarat di Banten dan dalam catatan sejarah, de Houtman ini adalah orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia. Itu artinya belum ada orang Belanda lain yang datang ke Indonesia. Dan saat itu Cornelis hanya semata-mata pengen berdagang di negara kita. Begitu juga dengan nama Indonesia yang saat itu belum dipakai, dulunya hanya dikenal dengan nama Nusantara. Ressink kemudian menegaskan jika penjajahan oleh Belanda itu hanya berlangsung sekitar 40-50 tahun, dihitung sejak Aceh dipaksa untuk menandatangani suatu plakat pendek di tahun 1904 yang menyebut jika Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda dan Aceh juga termasuk ke dalam bagian wilayahnya. Ya, meski begitu masih banyak perdebatan soal berapa lama Belanda menjajah Indonesia. Tapi kini Indonesia dengan Belanda sudah menjalin hubungan yang baik. Kita kesampingkan dulu soal penjajahan karena masih ada beberapa hal tak terduga yang juga terjadi di negeri kincir angin. Mulai dari ganja yang ternyata legal di negara kincir angin itu. Zat psikotropika yang satu ini memang membuat penggunanya merasa euforia. Ditambah lagi kalau nggak ada aturan yang melarang barang ini dipakai. Nggak heran kalau di Belanda sana ganja bisa ditemui di penjual kaki lima dan harganya juga terjangkau. Cuma 30 ribuan aja. Nah, untuk menarik minat pembeli, ganja juga dijual dengan bentuk yang unik-unik, mulai dari berbentuk lollipop, brownies, coklat batang, sampai dibuatkan museum juga. Selain ganja, Belanda juga menjadi salah satu destinasi yang paling menarik untuk para pecinta bir. Bahkan, negara ini memiliki pub terbesar di seluruh dunia. Namanya adalah Pub Drie Sisters atau Three Sisters yang terletak di Groningen, yang menjadi pub terbesar bahkan menjadi situs warisan nasional. Selain ganja dan minuman keras, seks bebas juga dianggap legal di negara ini. Nggak heran kalau ada satu kawasan prostitusi legal di sana, namanya adalah Red Light District. Para pekerja seks wajib bayar pajak ke pemerintah untuk menjaga privasi mereka dengan larangan untuk mengambil gambar sembarangan. Jadi, jika punya rencana ke tempat ini, ada beberapa larangan tidak tertulis yang perlu ditaati. Yang pertama, ada larangan untuk mengambil foto. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau di tempat ini privasi para pekerja prostitusi sangatlah dijaga. Yang selanjutnya adalah ketika tirai-tirai di tempat ini sudah ditutup dan berwarna merah, itu berarti mereka sudah punya klien yang sedang dilayani. Sedangkan jika tirainya berwarna biru, itu berarti mereka adalah pekerja prostitusi transgender. Selain itu, sebuah wilayah bernama The Fallen bahkan memiliki museum seks yang bernama Sex Museum.
Selain seks bebas, negara ini juga melegalkan nikah sesama jenis. Bahkan aturan ini sudah masuk dalam undang-undang negara. Sejarah ini pertama kali dibuat pada tahun 2001. Bahkan Job Cohen, yang gak lain adalah wali kota Amsterdam saat itu, menikahkan 4 pasangan sesama jenis di tengah malam tanggal 1 untuk menandai diresmikannya pernikahan sesama jenis di negara mereka. Gak heran kalau Belanda jadi salah satu destinasi favorit kaum LGBT dan menjadikan negara ini sebagai negara paling ramah LGBT di dunia dengan banyaknya bar-bar gay yang dibangun di beberapa tempat. Mereka pun bahkan membuat homo monument yang dibangun di tengah kota untuk menghargai pria dan wanita gay. Sayangnya, di tengah aturan Belanda yang terbilang bebas, masih banyak sekali terjadi perdagangan manusia dan kerja paksa di perusahaan-perusahaan. Bahkan, terjadi 100 hingga 200 kasus per tahunnya. Mungkin salah satu alasan kenapa negara ini melegalkan LGBT karena memang gaya hidup mereka yang individualis. Jadi banyak nih kaum muda yang ngerasa kesepian secara emosional meskipun sebenarnya mereka hidup satu atap sama keluarganya. Begitu juga dengan para lansia yang merasa kesepian karena gak punya banyak keluarga dekat. Ya, meski hidup bergelimang harta dan Belanda ini masuk dalam daftar negara kaya, tapi ternyata negara ini minim banget sama lahan untuk pemakaman. Dengan begitu, masyarakat Belanda gak bisa membeli satu petak lahan untuk membuat pemakaman. Mereka cuma bisa nyewa dalam jangka 5-20 tahun lamanya. Oke, jangan kaget dulu sama fakta yang satu ini. Walaupun kehidupan di Belanda itu termasuk bebas, tapi negara ini justru sangat minim narapidana loh. Kalau biasanya nih negara mewanti-wanti supaya kejahatan minim dan lapas kosong, di Belanda itu justru sebaliknya. Mereka ini sampai mengimpor narapidana agar anggaran untuk lapas mereka bisa dipakai. Ini karena di Belanda tingkat kejahatan atau kriminalitasnya itu sangat rendah. Bahkan, sebuah studi menyebutkan jika hanya terdapat 61 orang yang melakukan kejahatan untuk setiap 100.000 populasi penduduk. Bahkan, dari seluruh tindak kejahatan yang dilakukan di negara ini, tidak semuanya berakhir menghabiskan waktu di penjara. Dari 17,7 juta populasi Belanda saat ini, hanya terjadi 9.810 kasus saja. Itulah mengapa Belanda meminjamkan negaranya kepada negara lain untuk mengimpor 240 narapidana dari negara Norwegia untuk mengisi tahanan mereka. Di tahun 2013 setidaknya sudah ada 19 penjara di Belanda yang ditutup. Belum lagi di tahun 2017 yang kembali menutup 5 penjara. Dan hingga saat ini, puluhan penjara sudah ditutup karena minimnya narapidana. Yang terakhir, Belanda sama sekali nggak punya sumber daya alam. Ini karena 2/3 bagian dataran Belanda itu berada di bawah permukaan laut. Jadi jangan bayangkan negara ini bakal ada hutan lebat apalagi ada gunung. Sisi lain yang membuat Belanda sebenarnya kurang beruntung. Bisa dibayangkan jika negara mereka bisa runtuh kapan aja. Oleh karena itu mereka mengembangkan teknologi hydroengineering untuk menopang rumah-rumah di atas permukaan air. Meski begitu, beberapa penelitian menyebut jika rumah-rumah di Belanda akan runtuh 30 tahun ke depan. Ini ditandai dari beberapa rumah yang sudah mengalami keretakan dan permukaan air laut semakin tinggi. Ya, meski begitu Belanda berhasil menjadi sebuah negara maju di industri agrikultur dan perkebunan. Bahkan berhasil mengembangkan beberapa industri di bidang transportasi dan sumber daya air. Jadi gak heran ya, kalau Belanda memiliki pendapatan per kapita yang tinggi yakni 800 juta rupiah dan menjadikan Belanda sebagai negara yang diperhitungkan di peta perekonomian global.